warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait hasil tes psikologi kelas 12 di SMA Negeri 1 Tajur Halang. Baiklah anak-anak sekalian, saya mau menyampaikan hasil tes ini, tapi sebelum saya menyampaikan hasil tes, mungkin saya memberikan beberapa hal wawasan ya dari pengalaman saya. Biasanya setiap tahun saya menjumpai orang tua yang konsultasi, yaitu antara jurusan yang dipilih oleh siswa sama jurusan yang dipilih oleh orang tua. Itu tidak sinkron atau tidak klop, sehingga timbullah konflik. Karena konflik itu biasanya anak-anak atau siswa lebih dominan ingin menang ya, sama pendapat orang tua. Mungkin orang tua mempunyai visi tersendiri mengapa dia memberikan hal tertentu terkait dengan jurusan untuk masa depan anaknya. Dan anaknya juga mempunyai visi. Namun alangkah baiknya sebagai seorang anak itu mendengarkan apa pendapat orang tua. Ini ada kasus nyata seorang artis terkenal ya, atau entertainment terkenal, itu Helmi Yahya. Mungkin kalian nanti bisa melihat YouTube-nya di Helmi Yahya. Dia sebenarnya passion-nya adalah kedokteran. Ya, passion-nya kedokteran. Namun dia punya keterbatasan, yaitu keterbatasan biaya. Akhirnya dia mencari bagaimana bisa kuliah tapi tidak mengeluarkan uang. Singkat ceritanya, Helmi Yahya ini daftarlah STAN dan diterima STAN. Dari kemampuan itu dia sukses di STAN. Setelah sukses di STAN, sambil kuliah di STAN, dia jadi dosen salah satu tempat dan banyak hal-hal yang lainnya yang dia jumpai di sana. Termasuk passion-nya dia, yaitu hobinya dia. Hobinya dia itu entertainment. Ternyata dengan kemampuan akuntansinya dia, itu passion itu mengikuti. Ya, kalau seumpama dia hanya bersikukuh dengan passion-nya dia sebagai seorang entertainment, maka dia tidak bisa sesukses ini katanya. Karena dia punya background-nya akuntansi, maka dia sukses di entertainment. Dia tidak bisa dibohongin sama orang tentang hitungan-hitungan yang berkaitan dengan entertainment. Ya, kontrak, hitungan masalah biaya, keuangan, dan lain-lain. Sebenarnya kita hidup di dunia itu membutuhkan tantangan baru ya. Dari tantangan itulah kita bisa sukses dan passion kita akan mengikuti kita. Mungkin itu beberapa hal contoh, nanti bisa dilihat di YouTube-nya Tontowi Yahya. Nah, baiklah, ini akan saya jelaskan yang berkaitan dengan hasil tes psikologi. Ini adalah sebuah pendapat sesuai dengan potensi kalian yang diukur. Kalian diukur potensi dengan kecerdasan, gaya belajar, kemudian tipe kepribadian, dan bakat minat. Sebenarnya 4 hal ini sangat berpengaruh dengan jurusan yang akan kalian ambil di masa yang akan datang. Ya, bila saya akan jelaskan berikut ini. Ya. Di sini dijelaskan ada 10 nilai dalam grafik ini. Nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nilai minimal itu adalah 4, 5, 6. Itu kategori cukup.
Kalau nilainya di bawah 4 atau 1, 2, 3 itu berarti kemampuannya kurang. Ya, ini nilainya rata-rata semuanya di atas 6 atau di atas 7. Ada beberapa yang nilainya cukup, yaitu 3 dimensi dan ingatan. Ini kategorinya cukup, ini analisa sintesa 3 dimensi dan ingatan. Ini kemampuan-kemampuan ini dibagi kemampuan verbal, nonverbal, dan kemampuan spasial. Kalau pemahaman penalaran logika abstrak, 3 kemampuan ini ya, ini adalah kemampuan verbal. Kemudian kemampuan nonverbal itu adalah matematika dan praktis. Dua-duanya adalah kemampuan hitung. Kemudian ada lagi kemampuan daya bayang, yaitu analisa sintesa dan 3 dimensi. Sebenarnya kemampuan-kemampuan ini banyak manfaatnya, yaitu terutama pada penjurusan atau potensi yang kita miliki ya. Misalkan pemahaman penalaran logika dan pola abstrak, ini kemampuan berkaitan dengan verbal. Misalkan seorang anak mempunyai kemampuan literasi yang tinggi, yaitu suka membaca, suka mengarang, kemudian suka tulis menulis itu. Kalau matematika dan praktis itu suka berpikir dengan hitungan atau matematika. Kalau analisa sintesa dan 3 dimensi itu adalah kemampuan untuk membayangkan suatu pola, baik pola bangunan, pola gambar, ataupun pola bentuk. Biasanya kalau di penjurusan itu yang cocok insinyur atau landscape semacam itu. Kemudian ini ada gaya belajar. Sebenarnya gaya belajar ini tidak dominan untuk kemampuan kita ya. Namun gaya belajar ini penting buat anak-anak itu untuk mengetahui di mana sebenarnya potensi yang dominan pada diri kita supaya belajar itu sangat nyaman. Kemudian ini adalah kepribadian sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Sebenarnya ini berkaitan dengan tujuan kita. Misalkan tujuan kita akan mengambil hubungan internasional. Nah, maka tipe kepribadian hubungan internasional itu adalah sanguinis. Atau sastra itu dibutuhkan sanguinis. Kalau misalkan seorang psikolog, yang dibutuhkan apa? Melankolis dan sanguinis. Nah, itu sebenarnya tujuan kepribadian, bagaimana kita bisa memilih jurusan yang tepat sesuai dengan kepribadian kita. Nah, untuk kepribadian sendiri minimal nilai adalah 4 ya. 4 itu kategori cukup sehingga tidak dominan ya. Cukup, misalkan contohnya di sini adalah kolerisnya 4, ini nggak dominan. Berarti kalau tidak dominan ini, maksudnya tidak dominan ini belum baik ya. Seharusnya kalau umur kita sudah 17 tahun ini sudah kategorinya baik, sudah tahu salah satu kepribadian kita. Kalau masih kategori cukup batas bawah nilai 4, berarti masih belum matang kepribadiannya. Kemudian ini bakat. Bakat ada 12 bakat. Ini kemampuan IQ kategori superior karena 121. Kemampuan yang menonjol praktis. Ini kita urai bakatnya, kita kelompokkan. Bakat dominan itu ada 3 ya. Praktikal, computational, mekanikal. Kita lihat di atas. Praktikal bakat yang paling menonjol, ini praktikal. Kemudian komputasional, bakat yang paling menonjol kedua, ini bakat yang paling menonjol kedua. Kemudian mekanikal, bakat yang paling menonjol ketiga. Mekanikal ini di sini. Kenapa tidak di atas ini atau sini? Kenapa tidak berurutan? Sebenarnya angka 6 ini ada komanya, berarti komanya 6 di computation lebih tinggi daripada komanya yang di mekanikal.
namun di sini harus dibulatkan, maka pas angkanya 6. Jadi ini angka pembulatan semuanya 6 ini. 3 yang tertinggi adalah praktikal, accommodation, dan mekanikal. Kemudian ini mata pelajaran yang disukai, ada 3 sesuai dengan pilihan kalian. Kemudian potensi kemampuan yang menonjol, yaitu kemampuan verbal, ya. Misalkan ini contoh, dengan skema semacam ini, bakat dominan, pelajaran yang disukai, dan potensi menonjol, kemudian pilihannya adalah kedinasan. Ini kemampuan kedinasan ya, pilihan kedinasan. Pilihan kedua adalah sastra Inggris. Kalau dilihat dari bakatnya, yang cocok bakatnya adalah ini. Kategori bakat minat mengarah pada bidang praktis perguruan tinggi, yaitu teknik, mesin, sipil, elektrikal, kimia, kedokteran, dan sebagainya. Jurusan kedinasan. Nah, ini kan pilihannya jurusan kedinasan. Jurusan kedinasan ini kalau yang pertama itu menjelaskan tentang bakat yang dominan, yang kedua yang di sini ini menjelaskan tentang gambaran tentang jurusan. Gambarannya pada jurusan kedinasan antara lain pendidikan pemerintah ini menyampaikan beberapa hal, dan dibutuhkan adalah akademik, non akademik, dan stamina fisik. Pada kedinasan di sini dijelaskan bahwa minimal IQ 120 superior. Kenapa 120? Karena saingannya sangat ketat saingannya. Kalau di bawah 120 khawatirnya nanti kurang bisa bersaing nanti di lapangan, ya. Kemudian jurusan yang disarankan, ya, karena di sini dituliskan minimal kecerdasan 120, berarti di sini menunjukkan kecerdasan lebih dari 120. Maka jurusan yang disarankan adalah kedinasan ini. Berarti masih bisa berkompetisi yang bersangkutan ini. Bisa berkompetisi untuk daftar tes kedinasan. Kemudian ini gaya belajar. Kemudian ini kepribadian yang dominan, tadi sudah saya jelaskan tentang kepribadian. Ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan hasil tes, ya. Nanti anak-anak yang bisa diperhatikan adalah misalkan pilihan jurusan pertama, jurusan kedua, bisa dilihat dari kategori bakat yang disarankan. Kategori bakat yang mengarah kemampuan mana selain kemampuan IQ. Nah, kalau saran jurusan itu disesuaikan dengan kemampuan IQ-nya. Misalkan kemampuan IQ di bawah 115, itu saya menyarankannya itu rata-rata bidang-bidang yang berkaitan dengan sosial. Kenapa berkaitan dengan sosial? Nah, karena kemampuan yang berkaitan dengan daya bayang dan kemampuan dengan matematis itu masih belum menonjol, bukan rendah, belum menonjol. Makanya disarankan adalah jurusan-jurusan yang yang saingannya tidak ketat. Contohnya kalau di di IPA. Di IPA itu kalau yang nggak ketat itu jurusan matematika, jurusan statistik, itu saingan nggak ketat tapi susah masuknya, ya. Pendaftarnya tidak banyak tapi susah dibandingkan pendaftar akuntansi sama pendaftar dari kedokteran, itu lebih kecil pendaftarnya untuk matematika sama statistik, namun masuknya itu susah, ya. Jadi dilihat dari jumlah itu tidak banyak yang daftar, yang masuknya susah. Kalau misalkan 100 IQ-nya atau sampai 105, saya menyarankan biasanya di pendidikan sosial. Contoh sosial itu arkeologi, ilmu-ilmu sosial, kemudian ilmu komunikasi. Itu saingannya itu tidak begitu berat saingannya, ya, tidak begitu berat saingannya. Jadi pendaftarnya itu tidak begitu banyak karena di setiap
universitas itu ada, baik universitas secara umum ya, ataupun universitas yang berbasiskan Islam. Islam itu semacam UIN, itu ada semuanya. Tapi banyak jurusan-jurusan yang dibuka di sana. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan hasil tes psikologi penjurusan kelas 12. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.